Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kurniadi, kelas B Administrasi Publik semester 6, NPM 09105804190068. 1. Jelaskan kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum publik dan hukum privat, pemerintah memiliki kedudukan yang berbeda. Tentunya fungsinya pun ikut berbeda. Dalam hukum publik, pemerintah dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan dalam hukum privat, kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan seseorang. Pemerintah tidak memiliki tempat istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdataan dalam peradilan umum. 2. Sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Asas-asas umum pemerintah yang baik, yang biasa disingkat dengan AAUPB, diperkenalkan pertama kali oleh Komisi de la Monsi di Belanda pada tahun 1950. Konsep ini muncul berkenaan dengan usaha peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan alat administrasi negara yang dipandang merugikan, terutama dengan diberikannya kebebasan bertindak ris ermesen kepada alat administrasi negara. Pro kontra pun muncul di kalangan ahli hukum maupun perangkat administrasi negara di Belanda pada waktu itu. Ada kekhawatiran bahwa hakim atau peradilan administrasi akan mempergunakan asas-asas ini untuk memberi penilaian-penilaian terhadap kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah, sehingga rawan interpretasi dan mengurangi kebebasan bertindak administrasi negara. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. A. Sebagai pedoman bagi alat administrasi negara melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan alat administrasi negara salah mempergunakan res emersen. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan. B. Sebagai dasar gugatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan jika kepentingannya dirugikan oleh alat administrasi negara sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B. C. Sebagai alat uji bagi hakim PT UN terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara apabila merugikan kepentingan masyarakat dan membatalkannya. D. Sebagai pedoman bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Sekian, terima kasih.